Bapak berkenan untuk kami wawancara, Pak? Ya silakan sebentar aja boleh. Baik, baik, baik. Pak, update-nya seperti apa saat ini? Tapi yang lebih kemudian penting lagi, korban bagaimana Pak hingga saat ini? Baik untuk jumlah korban, memang angka kemarin kan 268 meninggal dunia. Mungkin nanti sore akan ada updating lagi. Kompresi pers pukul 17.00 nanti kami akan sampaikan. Sekarang ini masih proses pencarian terus kepada korban. Kami fokus hari ini di 4 titik ya, 4 titik pencarian. Kemudian juga tadi sudah rapat koordinasi, sudah membagi tugas untuk pencarian dan evakuasi ini di bawah koordinasi Deputi 1 BNPB. Kemudian juga sudah rapat koordinasi dengan seluruh kepala desa, Babinsa, Babin Kaptipmas, Camat, dan Ramil. Mereka sudah melaporkan titik-titik pengungsian. Ada beberapa kelompok masyarakat yang belum dapat bantuan. Ini kami pastikan hari ini semuanya sudah bisa mendapat bantuan. Kemudian juga terkait dengan pendataan rumah-rumah yang rusak, infrastruktur yang lain ini juga sudah terus dilaksanakan. Informasinya masih ada yang informasinya masih ada kemudian tempat-tempat yang terisolir, Pak. Apakah itu benar, Pak? Nah ini juga makanya dalam rapat koordinasi ini para kepala desa, Babinsa, Babin Kaptimas itu melaporkan ke kita. Nah kalau memang betul ada, kita akan dorong logistiknya baik lewat darat maupun lewat udara. Kita siapkan 3 helikopter. Oke, baik. Intinya kemudian pemerataan bantuan dan juga nanti tempat-tempat yang terisolir terus diupayakan oleh BPBD. Dan target kami hari ini sudah tidak ada lagi yang terisolir dan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang mengungsi yang tidak mendapat bantuan. Ada 14 titik tempat pengungsian yang terpusat di 12 kecamatan. Kemudian apabila ada masyarakat juga yang ingin mengungsi di dekat rumahnya masing-masing, kelompok 5-6 orang, satu keluarga begitu tetap kita layani. Sementara mereka menggunakan terpal-terpal begitu. Ada desa juga pengadaan terpal, nanti secara lambat laun kita ganti dengan tenda keluarga. Hari ini juga secara lambat laun kita berikan tenda-tenda keluarga yang cukup 5-6 orang. Dan logistiknya kami pastikan untuk tetap didorong. Pak, informasinya tadi gempa yang kemudian melanda di sekitar ini 3,9 skala Richter. Antisipasinya akan seperti apa nih, Pak? Ya memang itu ya, dari sejak gempa pertama 5,6 sudah 150-an kali lebih gempa susulannya. Dan tapi ternyata walaupun sekarang ada gempa juga kuantitasnya sudah semakin kecil. Jadi tetap masyarakat dimanapun di daerah gempa tidak ada yang hanya satu kali gempa. Pasti ada gempa-gempa susulan, tetapi berdasarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan memang gempanya semakin menurun kekuatannya. Akan seperti itu trennya, pasti menurun begitu ya Pak ya? Ya, untuk lebih jelas memang bertanya kepada BMKG, para pakar, tetapi berdasarkan pengalaman beberapa kali gempa yang memang frekuensinya Pak, ini di hari pertama gempa, alhamdulillah cuacanya mendukung, tidak hujan, cerah begitu Pak, tapi sekarang sudah mulai hujan deras begitu Pak. Informasinya dari tim evakuasi seperti apa nanti antisipasinya akan dilakukan? Ini makanya karena memang Kabupaten Cianjur ini dari ramalan BMKG memang akan banyak turun hujan begitu, sehingga evakuasinya harus cepat, tenda-tenda pengungsi juga harus dibuat semakin bagus, dan kami juga sudah mulai mendata masyarakat di tempat-tempat pengungsian yang barangkali punya keluarga, orang tua, kakak, adik yang punya tempat tinggal yang tidak terkena gempa. Mereka bisa ditampung sementara di rumah keluarga saudaranya daripada tinggal di tenda. Itu nanti kami juga akan membantu dana tunggu hunian namanya. Tunggu hunian sambil menunggu rumah aslinya nanti dibangun oleh pemerintah. Tadi prediksinya akan turun hujan, diguyur hujan terus Cianjur Pak, antisipasi untuk kesehatan warga terutama pengungsi yang kita lihat banyak di luar ruangan begitu ya Pak ya. Seperti apa utamanya mungkin terkait air bersih Pak? Nah, air bersih ini PDAM juga ditingkatkan, tangki-tangki air dari luar daerah didatangkan. Kami BNPB juga mendorong beberapa tangki air masuk. PMI juga membantu 15 tangki air sekarang, termasuk TNI Polri. Mudah-mudahan kebutuhan air bersih ini bisa terpenuhi. Tadi Bapak JK ini juga menyebut bahwa paling tidak 6 bulan kita harus bersiap ya Pak ya untuk terkait kemudian
bisa normal kembali paling tidak 6 bulan. Seperti apa Pak persiapan? Ya memang kalau kita lihat pengalaman yang tercepat pasca erupsi Gunung Semeru ya kurang lebih mulai tanggap darurat sampai dengan selesai pembangunan rumah-rumah masyarakat itu ya paling tidak 6 bulan itu memang angka yang cepat begitu. Yang penting pendataannya cepat, lahan untuk relokasi juga segera tersedia, tidak terlalu lama ditanggap darurat, bisa segera mulai membangun rumah. Nah rumah itu kalau dibangun secara serentak oleh PUPR, oleh TNI Polri, oleh pihak ketiga yang biasa membangun rumah tahan gempa, dan masyarakat juga ikut membantu bergotong royong biasanya cepat. Harus sama-sama kita semua gitu. Sama semuanya. Pak, tapi terkait tadi, kemudian bantuan yang diperlukan untuk nanti pembangunan kembali rumah-rumah warga, informasikan ada 2 pilihan. Kalau untuk di Kabupaten Cianjur sendiri, utamanya seperti apa? Masih dalam rapat koordinasi, tadi dengan Pak Bupati sih, Pak Bupati akan berkoordinasi juga dengan unsur TNI. Atau nanti juga bisa dengan pihak ketiga, bisa juga serentak. Untuk yang rumah rusak sedang, rusak ringan mungkin bisa juga oleh masyarakatnya sendiri. Nanti di-reimburse. Jadi untuk rumah sedang, rumah rusak ringan kan 25 juta, yang rusak ringan 10 juta. Bisa juga diperbaiki oleh yang punya rumah gitu. Nanti bantuannya bisa dimintakan kepada pemerintah. Tadi ya Pak, harus kita sama-sama, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga ikut bareng-bareng, seluruh lapisan masyarakat. Khususnya rumah yang dibangun oleh masyarakat sendiri yang in situ itu artinya rusak di titik itu dan dibangun di situ juga. Tidak perlu relokasi, itu bisa dibantu dari mana-mana. Jadi masyarakat memang yang disiapkan oleh pemerintah 50 juta. Tapi mungkin saudaranya punya rezeki lebih, bantuin keramik, bantuin semen. Akhirnya rumah tuh tambah bagus, silakan aja. Tetapi yang relokasi, yang menyiapkan tanah begitu, itu dibangun oleh PUPR, sudah ada standar rumah tahan gempanya. Pak, tadi kemudian ada ancaman hidrometeorologi yang kemudian menimpa Cianjur begitu ya Pak. Ada skema-skema seperti apa nanti agar tanggap darurat ini bisa kemudian tetap lancar dilakukan Pak? Hidrometeorologi basah ini ya musim hujan dan tanah longsor. Ya sekarang sedang berlangsung, ya mitigasinya itu. Ya untuk yang saat tanggap darurat ini, jangan sampai yang pengungsi-pengungsi ini justru sudah kena bencana gempa, tiba-tiba kena banjir lagi gitu. Sehingga pemilihan tempat-tempat ini dipastikan yang tidak terkena banjir, tempat-tempat pengungsian. Kemudian yang berdiri di depan rumah, itu pun kita akan cek betul. Kalau mereka kira-kira memasang tendanya yang rawan terhadap kalau hujan deras, banjir, ya kita himbau mereka untuk pindah. Jadi tadi artinya meskipun masyarakat dapat membangun posko mereka sendiri, tapi tetap dalam pantauan BPBD ya Pak ya? Pemantauan BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder penanganan bencana yang ada di Cianjur. Semuanya akan meninjau ke situ. Dan harus. Dan itu sebetulnya juga mereka dibujuk sebetulnya. Kita bujuk supaya pindah ke tempat pengungsian terpusat. Karena jelas lebih terjamin keamanannya, lebih tersedia sanitasinya, logistiknya. Tetapi kan ada saja beberapa mungkin yang terus tidak mau begitu, ya bukan berarti yang tidak mau itu terus kita tinggal, tetap aja kita dampingi. Siap Bapak, terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat selalu, semoga ini masa tanggap darurat bisa cepat-cepat kita lewati dan segalanya jadi lebih baik. Terima kasih banyak Pak.